Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Zulaika dari SD Negeri 3 Kemusu, Kabupaten Boyolali, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Ahmad Dahlan angkatan yang keempat tahun 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Anak-anak dimanapun kalian berada, ingat pesan ibu. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga kalian semua selalu sehat, tetap semangat, dan terhindar dari penyakit COVID-19. Baik, ini Ibu Guru lihat semuanya sudah masuk, tidak ada yang izin. Nah, sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Mas Hafid, tolong pimpin doa. Mari teman-teman untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Hafid sudah dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, selanjutnya untuk memperkuat rasa nasionalisme kita sebagai bangsa Indonesia, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional Padamu Negeri dengan iringan musik sebagai berikut ya. Yes, Bu. Padamu kami bersanding, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi. Pagi negeri jiwa. Ya, terima kasih anak-anak. Kalian sudah menyanyikan lagu dengan baik. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar materi tentang ekosistem ya. Nah, hari ini kita masih akan belajar lagi tema 5, subtema 2, yaitu tentang rantai makanan dan mengubah gagasan pokok menjadi kalimat utama. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat menjelaskan hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem dengan benar. 2. Siswa dapat menyusun gambar urutan rantai makanan beserta peran makhluk hidup dalam ekosistem dengan benar. 3. Siswa dapat membuat kalimat utama yang berasal dari gagasan pokok dan ide pokok dengan benar. Nah, anak-anak, masih ada yang ingat tidak apa itu ekosistem, Mas Hafid? Ekosistem adalah
Lingkungan tempat hidup. Oke, bagus ya, betul. Lingkungan tempat hidup. Nah, ekosistem contohnya apa saja, Mas Hafid? Contohnya ekosistem sawah, ekosistem kebun, ekosistem laut, dan ekosistem hutan. Oke, bagus. Nah, anak-anak, dalam suatu ekosistem itu tadi yang disebutkan temanmu, itu terdapat kumpulan makhluk hidup di dalamnya. Nah, bisa tumbuhan dan hewan. Nah, disinilah antar makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya akan terbentuk sebuah interaksi. Interaksi tersebut dinamakan dengan rantai makanan. Apa itu rantai makanan? Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak simak dan perhatikan dengan baik video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak di kelas. Anak-anak dimanapun kalian lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Anak-anakku, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tema 5, tema 2, pembelajaran pertama, yaitu tentang rantai makanan dan mengubah gagasan pokok menjadi kalimat utama. Anak-anak, pernahkah kalian melihat hewan berbentuk? Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk hidup, bergerak, dan melakukan aktivitas. Oleh karena itu, dalam suatu ekosistem selalu terbentuk interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup. Nah, peristiwa atau interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya dalam suatu ekosistem tersebut dinamakan dengan rantai makanan. Secara umum, peran makhluk hidup dalam suatu ekosistem dan rantai makanan terbagi menjadi 3. Produsen, konsumen, pengurai atau decomposer. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat energi melalui fotosintesis. Contohnya rumput, padi, jagung, dan semua tumbuhan hijau. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contohnya ayam, ulat, dan kambing. Selanjutnya, pengurai atau decomposer adalah sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Contohnya, daging tanah, jamur, dan bakteri. Dalam rantai makanan, konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 adalah kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 ini merupakan kelompok hewan herbivor. Contohnya rusa, kelinci, dan belalang. Konsumen tingkat 2
Konsumen tingkat 2 adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain atau konsumen 1. Konsumen tingkat 2 ini merupakan kelompok hewan karnivor atau omnivor. Contohnya katak, ular, tikus, dan ayam. Konsumen puncak. Konsumen puncak adalah kelompok hewan karnivor yang tidak ada pemangsanya. Contohnya elang, dan harimau. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Gambar di atas menunjukkan rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan tersebut dimulai dari padi. Tanaman padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular, kemudian ular dimakan oleh elang. Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri, cacing tanah, dan jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Nah, selanjutnya anak-anak simak paragraf nanti berikut ini. Meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi, seperti protein, vitamin, asam lemak esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40% protein serta 25-30% vitamin A. Itu, kulit belalang juga terdapat zat fitosan seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Setelah membaca paragraf non-fiksi tadi, kita akan belajar mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, kalian harus memperhatikan langkah-langkah berikut. Satu, bacalah teks non-fiksi dengan seksama. 2, pokok dari teks non-fiksi. 3, buatlah kalimat yang berisi ide pokok tersebut dengan menggunakan gunakan diri dan ejaan yang tepat saat mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama. Setelah membaca dengan seksama, kita dapat mengetahui gagasan pokok dari paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama. Gagasan pokok tersebut adalah, meskipun sering dianggap sebagai hewan pengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Dalam kalimat utama itu, barulah ide pokok dapat kamu tentukan. Ide pokok dari paragraf non-fiksi tersebut adalah, belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi dan baik. Untuk mengembangkan ide pokok menjadi kalimat utama, kamu dapat membuat sebuah kalimat baru yang berisi ide pokok. Pastikan kalimatmu berbeda dengan kalimat pada paragraf non-fiksi yang asli. Contoh kalimat utama yang dapat dibuat berdasarkan ide pokok belalang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi dan baik adalah, belalang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia karena memiliki nutrisi yang cukup tinggi. Nah, anak-anak,
Sampai di sini dulu ya pembelajaran kita hari ini. Apa yang Ibu Guru manfaat dan juga kita baik materi pelajarannya. Sampai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana anak-anak setelah menyimak video pembelajaran tadi? Sudah jelas apa belum? Belum, ya. Alhamdulillah kalau semua sudah jelas. Sekarang kita belajar ya mengurutkan makhluk hidup berikut menjadi sebuah rantai makanan yang urut. Perhatikan gambar pada layar. Nah, ini ada beberapa gambar. Ada apa saja, Mas Hafid? Ular, Nah, jagung, jamur, ulat, ayam, elang. oke, nah sekarang perhatikan apakah gambar tersebut yang di layar ini sudah urut apa belum, Mas Hafid? Belum, Bu. Belum. Sekarang kita urutkan agar menjadi sebuah rantai makanan. Yo, yang pertama yaitu gambar apa, Mas Hafid? Gambar jagung, Bu. Nah, pintar, gambar jagung dulu. Nah, jagung di sini berperan sebagai Produsen. nah, produsen. Jagung dimakan oleh Ulat. dimakan oleh ulat. Nah, ulat di sini berperan sebagai Konsumen 1. konsumen tingkat 1. Selanjutnya, ulat dimakan oleh ayam. Nah, ayam ini berperan sebagai konsumen tingkat 2. Selanjutnya, ayam dimakan oleh apa ini, Mbak Im? Dimakan oleh ulat di sini berperan sebagai konsumen tingkat 3. Selanjutnya, ular dimakan oleh elang. Nah, elang di sini berperan sebagai konsumen tingkat 4. Nah, yang terakhir, urutan rantai makanan terakhir yaitu jamur, bakteri atau cacing. Nah, di sini perannya sebagai pengurai atau dekomposer. Bisa anak-anak mengurutkan rantai makanan seperti ini? Bisa. Nah, Bisa, Bu. ya, lanjut. Sekarang kita belajar mengubah gagasan pokok menjadi kalimat utama. Kita tolong Mbak Iim yang keras suaranya dibaca paragraf ini. Ya, Mbak Iim. Rantai makanan merupakan proses makan dan dimakan yang terjadi pada makhluk hidup. Proses ini berlangsung untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Rantai makanan juga dapat diartikan sebagai tingkatan atau urutan makan dan dimakan antara makhluk hidup. Oke, terima kasih Mbak Im. Nah, sekarang perhatikan. Dari paragraf ini, kita akan mencari gagasan pokok. Nah, gagasan pokoknya di sini, apa Mas Hafid? Gagasan pokoknya adalah di sini menjelaskan tentang rantai makanan. Nah, gagasan pokoknya yaitu pengertian rantai makanan. Nah, dari gagasan ini, pengertian rantai makanan bisa kita jadikan kalimat utama. Kita ubah menjadi kalimat utama. Nah, kalimatnya kita ambil kata-katanya dari gagasan pokok. Nah, pengertian rantai makanan bisa kita jadikan, bisa kita ubah menjadi kalimat, yaitu ditambahi kalimatnya.
Ini rantai makanan merupakan sebuah peristiwa makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup dengan urut-urutan tertentu. Nah, seperti inilah cara mengubah gagasan pokok menjadi kalimat utama. Bisa dipahami? Bisa. Nah, anak-anak, kalau sudah bisa semua, sudah paham semua, ini sebelum mengerti Bu Guru mengirimkan lembar kerja kalian, ada yang ditanyakan apa tidak? Bukan Bu, boten. Tidak, Bu. Oke, sudah jelas semua ya? Sudah. Oke. Nah, Ibu Guru bagi kelompok kalian, kelompok kelas kalian menjadi 4 kelompok nggih, di WhatsApp group sudah Ibu Guru bagi, kelompok padi, kelompok tikus, kelompok elang, dan ular. Nah, sekarang tugas kalian dengan kelompok ini adalah membuat rantai makanan berdasarkan gambar pada LKPD yang Ibu kirimkan di grup WhatsApp kalian. Diskusikan dengan kelompok yang sudah Ibu Guru buat ini ya. Oke, Bu. Ya, Bu. Nanti setelah selesai hasil tugas kelompok dipresentasikan. Siap? Siap. Nah, Ibu Guru beri waktu, kerjakan dulu. Sudah selesai diskusinya anak-anak? Bukan, Bu. Sudah. Nah, yuk, sekarang kelompok siapa dulu nih yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Saya, Bu. Oke, ayo Mbak Im. Saya Iim dari kelompok tikus. Rantai makanan ekosistem pada rumput. Rumput dimakan oleh rusa. Rusa dimakan oleh harimau. Kemudian karena harimau sudah tua dimakan usia, akhirnya mati diurai oleh cacing tanah, bakteri, dan jamur. Peran rumput sebagai produsen. Peran rusa sebagai konsumen 1. Peran harimau sebagai konsumen 2. Dan peran jamur sebagai dekomposer atau pengurai. Oke, tolong hasil kelompok bekerja kelompoknya lihatkan di layar Mbak Im. Kertasnya. Oke, bisa ya Mbak Im ya. Oke, terima kasih Mbak Im. Selanjutnya kelompok elang, Mas Hafid. Saya, Bu. Saya dari kelompok elang, nama Hafid. Rantai makanan ekosistem laut. Fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil. Ya. Kemudian ikan kecil dimakan oleh ikan sedang. Ikan sedang dimakan ikan besar. Ikan besar mati dan diurai oleh bakteri laut. Oke. Perannya Mas Hafid, peran fitoplankton itu sebagai apa? Produsen, Bu. Oke, fitoplankton itu sebagai produsen. Zooplankton perannya sebagai apa? Konsumen 1. Konsumen 1. Selanjutnya ikan kecil berperan sebagai Konsumen 2. konsumen. Konsumen 2, Bu. Ya, ikan sedang berperan sebagai Konsumen 3. ya, selanjutnya ikan besar berperan sebagai Konsumen 4. ya, selanjutnya yang terakhir apa Mas David? Bakteri laut. Nah, berperan sebagai Pengurai atau dekomposer. ya, bagus. Terima kasih anak-anak. Dari hasil presentasi kalian tadi, Ibu Guru lihat semuanya sudah benar, guys. Sudah bisa ya mengurutkan rantai makanan dengan urut ya. Bisa, Bu. Ya, Bu. Sampai di sini ada yang belum paham dan ingin bertanya? Tidak, Bu. Sudah paham. Ya, alhamdulillah. Baik, kalau semuanya sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan,
Ini Ibu Guru kirimkan link soal evaluasi di grup kelas kalian ya. Nanti setelah pembelajaran selesai, kita kerjakan ya. Paling lambat pengerjaannya Ibu Guru tunggu sampai jam 5 sore. Kerjakan dengan sungguh-sungguh dan jika ada kesulitan, dibuka lagi, baca lagi bahan ajar yang tadi Ibu Guru kirimkan. Siap? Iya, Bu. Siap. Oke, alhamdulillah, anak-anak masih semangat ya. Nah, sepertinya waktu untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa bersama. Ya, minta tolong salah satu siapa yang ingin menutup doa. Menutup kegiatan ini dengan doa. Mas Hafid apa? Iya, Bu. Ya, Mas Hafid, yuk. Mari teman-teman untuk mengakhiri pembelajaran hari ini berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Hafid. Dan anak-anak yang lain, hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang Ibu Guru sampaikan bermanfaat untuk kalian. Ingat, selalu jaga kebersihan, makan makanan bergizi, dan olahraga teratur. Semoga kalian semua selalu sehat, ceria, dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.